Ayo loncat. Loncat. Iya loncat. Nah. Ini punya sayap. Iya. Loncat. Nah. Loncat lagi. Loncat. Ayo loncat. Loncat. Ayo loncat. Ayo loncat. Loncat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan mengulas hewan sugar glider ya. Koleksi Paman Ciku ini. Langsung aja Paman, ini gimana ini awal kisahnya bisa memilih hewan ini untuk dipelihara? Ini namanya sugar glider ya. Awal mulanya saya pelihara ini waktu karena kita merantau. Jadi waktu kita mudik ke Jawa. Kalau di Jawa udah banyak komunitasnya. Jadi ada acara Car Free Day. Nah, di situ semua komunitas kumpul. Cuman punya tempat masing-masing. Ada tempatnya masing-masing. Nah, salah satunya ini kemarin waktu main-main kok ngelihat hewan apa ini kok lucu. Saya tanya-tanya, nyata namanya sugar glider. Nah, sugar glider ini termasuk hewan nokturnal ya. Kalau asal muasalnya dia dari endemik Papua, jadi bukan hewan Kalimantan, Jawa ataupun Sumatera, bukan. Tapi dia masih saudaranya kanguru. Jadi dia punya kantong. Jadi dia kalau melahirkan nanti masa membesarkan anaknya itu di dalam kantong. Nah, ini kalau yang sekarang ini sudah punya anak dua ekor, jantan 1 ekor, betina 1 ekor. Nah, untuk jenisnya sendiri bermacam-macam. Kalau yang saya punya ini jenis classic grey sama jenis white face. Oh, yang satu itu, satu sarang itu. Ya, satu ini dan kebetulan anaknya pun ikut induknya, satu ngikut induknya yang betina, satu lagi ngikut induknya yang jantan. Jadi 2 anaknya ini beda. Nah, Oh, nggak silang ya, nggak jadi silang. ini kalau ini sama-sama grey-nya tipenya. Ini satu satu jenis. Nah, salah satu yang bisa kita membedakan antara jantan sama betina kelihatan itu. Kalau kepalanya botak seperti itu berarti dia jantan. Oh, botak ya, Iya, ini botak. ya. Kalau udah dewasa, kalau masih kecil nggak terlihat. Nggak terlihat. Paling kita bisa lihatnya ada kantongnya sama alat kelamin sugar glidernya sendiri itu. Kalau masih kecil, cuman kalau masih udah dewasa, udah dari jauh pun kita bisa lihat. Oh, ini jantan, ini betina. Dari botak kepalanya. Berarti kalau betina ada kantong. Ada kantongnya. Kalau cowok nggak ada. Nggak ada. Oh, tapi kalau udah agak besar ya baru kelihatan Iya. kantongnya. Kalau kantongnya itu dari ini pun udah kelihatan sebenarnya. Yang umur ini baru 1 bulan umurnya. Yang SD yang ini, yang kebetulan lagi tidur karena dia asalnya hewan nokturnal, bukan hewan siang hari. Dia aktifnya itu malam hari. Malam kalau kayak burung hantu gitu ya. Iya. Kalau siang hari justru lebih banyak tidur. Itu. Nah, contoh yang ini yang lagi aktif ini induk yang betina ini. Oh iya, nggak ada botaknya. Nah, ini nggak ada botaknya. Nah, ini karena belum kenal. Oh, belum kenal ya. Masih Dan ada anaknya, makanya dia protek. yang melindungi ya. Iya, ibaratnya sama seperti kayak kucing segala macam kan. Kalau dia anaknya masih kecil, kalau semisal merasa ada yang mengganggu, dia akan protek seperti ini sama. Itu udah lumrah. Gitu. Terus ini makanannya, Kalau makanannya aplikasi karena ini seperti ya buah-buahan yang manis-manis intinya. Makan yang sama bubur bayi paling kita aplikasi. Cuman ini udah habis. Kita aplikasi bubur bayi. Paling pemberian makannya 1 hari 2 kali. Paling saya sering itu pagi ya saya kasih sama sore atau malam hari. Karena dia aktifnya itu di malam, jadi lebih banyak istilahnya lapar lah. Ibaratnya kalau orang itu aktivitas itu lebih banyak makan
cepat lapar. Seperti itu. Nah ini kalau variasinya cukup banyak. Jadi kayak tupai ya? Ya, ada membran kayak semacam sayap antara di kaki yang depan sama belakang. Kalau dilebarkan itu semacam sayap. Nanti coba kita review, dilihat di bawah yang Sudah jinak? sudah jinak. Kalau ini awalnya sudah jinak, cuman karena punya lagi proses breeding, pengembang biakan, jadi anaknya pun masih kecil tuh kelihatan anaknya. Nah ini coba saya pancing keluar biar kelihatan anaknya. Oh, itu mau keluar nih indukannya nih. Oi, Ibunya nih. Omuin, sapi kurban. Iya. Ini coba saya pancing dulu biar keluar sini. Ini salah satu makanan favoritnya dia, jangkrik, serangga. Udah jatuh jangkrik. Oh, itu kantongnya itu kelihatan Ya, itu tuh. kantongnya kelihatan. Nah, Oh, itu ada kantongnya itu ya. Berarti betina. Berarti betina ini. Cuman Nah. ini lagi menyusui anaknya, makanya kantongnya lebar. Kalau dia posisi nggak menyusui, dia kantongnya nggak Pinter terlalu- manjat ini, guys. Nih, makan. Nah, Oh, itu makan jangkrik. serangga. Salah satunya serangga, jangkrik bisa ulat. Ini ibaratnya untuk protein, penambahan protein hewaninya dia. Nah, itu kantongnya kelihatan. Jadi kalau selama masa membesarkan belum ada bulunya, disimpan di dalam kantong ini selama 1 bulan. Jadi anaknya Bukan di dalam kantong posisinya terus. ya, nanti anaknya itu lahir, dia masukkan ke dalam kantongnya. Jadi tetap lahirnya dari ibaratnya kalau manusia rahimnya dia, tapi dia masukkan sendiri ke kantongnya. Ada prosesnya kecil. Cuman kalau anaknya seperti ini rawan, jadi kita pantangan untuk kita pegang dulu, karena kalau dia bau tangan malah nanti bau, istilahnya bukan nggak dikenalin, anaknya potensi bisa di reject, jadi nggak mau disusui, akhirnya ya kurang. Makanya untuk proses dia mulai ibaratnya mandiri pun paling tidak 1,5 bulan semenjak keluar dari kantong. Ini Bisa dipisah berarti ya? bisa. Ada contoh yang udah dipisah. Oke. Langsung kita lihat yang dipisah atau yang sudah jinak juga ya. Oke, cantik ya. Wah. Tuh tidur diam. Oke, langsung. Lek muncul ngepake Wah. Tuh liatin gantung, guys. Yang berminat ini ada komunitasnya ya? Baru, cuman belum rame komunitasnya di Kalimantan ini. Ini posisi di Tanjung, Kabupaten Nanti dia dapat dulu itu kan dia dapat 3. Dia dapat 3. Sebelum kan bobot nanti ayo kita masukin ya. Masukin ya, boleh kayak Nah, lanjut lagi. Loncat, ayo loncat, loncat, ayo loncat. Ayo loncat. Ini kasih makan bubur tadi ya, ya bubur bayi. bubur bayi. Oh. Lahap. Buburnya seperti ini. Buburnya. Ini 2 jenis juga, satu white face, yang ini mukanya cenderung dominan putih, namanya white face. Kalau yang ini yang grey satunya lagi nih. Grey abu-abu ya? Grey itu abu-abu. Oh, dominan abu-abu. Ya klasik grey. Nah ini udah jinak. Nah ya, salah satu agar ini menjinakkan sugar gluten yaitu ya ini kita suapin pakai jari, karena dia istilahnya mengenali ownernya itu dari bau badan. Gitu. Sama saya seperti musang pun seperti itu. Musang juga
mengenali ownernya dari bau badan. Itu malah cuman untuk karena dia hewan teritorial, jadi suka menandai wilayahnya. Jadi kalau misal dihandle dengan orang lain yang ibaratnya bau badannya yang beda, dia akan sering pup, sering kencing di tubuh orang yang beda karena bukan areanya dia, jadi dia menandai dulu. Karena teritorial. Nah ini yang tipe WF, jadi putih, lebih cenderung putih wajahnya. Kalau ini kelas satunya lagi kelas grey, ini yang jantan. Ini umur 4 bulan, jadi belum terlihat botak, cuman udah mulai mau terlihat botak itu. Oh iya. Nah ini jantan. Kalau ini karena mungkin apa ibaratnya bau orang lain, jadi masih belum kenal. Bau saya dia nggak kenal, jadi jaga Ya, istilahnya wilayahnya itu ya. crabbing. Kalau istilahnya sugar itu komunitasnya crabbing, jadi macam-macam. Proteknya sugar glider itu ada yang istilahnya itu macam-macam. Ibaratnya ada crabbing, crying. Kalau crying itu kayak tadi yang masih bayinya tadi, ya nangis itu crying. Jadi kayak protek, cuma sebenarnya itu nangis. Versinya sugar glider. Itu suaranya tadi. Nah, coba makan. Nah, ini tipsnya lagi kalau semisal SG itu crying, pengamannya kita gunakan kain ya. Kalau semisal khawatir Kena cakar ya? Cakar, kita aplikasi kain. Cuman kain ini pun kain yang dari kandangnya dia juga. Jadi baunya dia sendiri. Kalau kain yang masih baru mungkin dia akan protek juga. Cara kita mau ngambil handle lebih aman. Ambil dulu coba. Gitu ya caranya, guys. Nah, itu yang betinanya apa? Ini jantannya ini. Jantannya yang white glider tadi. White fish. White fish. Nah, ini. Penampakannya seperti ini WF. White fish. Bulunya halus. Ini jantan. Nah, marsupial kayak marsupilami. Ininya bentuknya itu panjang ya, bisa melintir. Dia pup. Nah, dia panik, masih kaget. Kalau udah istilahnya udah adaptasi, udah baru ibaratnya dia tenang, dia udah mungkin udah enggak. Ini karena masih awal-awal di handle seperti ini. Kalau udah Cina terus. Nah, kalau udah di handle seperti ini, orang lain pun coba handle pun bisa coba. Enggak apa-apa. Coba di handle dulu. Nah, ya. Karena dia belum kenal. Lembut sekali nih bulunya. Masih untuk area Tanjung sendiri masih sedikit kalau sekarang. Yang istilahnya owner yang pemilik SG ini pun masih sedikit, jadi belum terlalu banyak. Cuma kalau untuk area-area kota-kota besar itu sudah banyak, bahkan komunitasnya itu pun aktif. Ini bulunya nih. Lembut sekali. Iya, ini cuman yang agak rentan sini. Nah, ini ekornya ini perawan putus. Jadi kalau semisal super glider, nah ini jadi iya, dia masih panik. Dia pup juga. Kalau dia tenang mungkin. Ini ada membran kayak sayap, macam sayap di. Nah ini dia ibaratnya kalau terbang itu melebarkan ini. Oh iya, Melebarkan, lompat dari satu tempat ke tempat lain sampai dilebarkan. Jadi terbang ya. Iya.
kelihatan. Kamu lihat kaki kita. Jadi kok sih gak anu sih, belum. Coba. Coba. Cuman kukunya agak tajam ya. Nah ini. Aduh, ini kayak Nah itu. tangan manjat Nah ini ganti owner. tangan saya nih. Ini. Oh ini kalau udah jinak jadi Aduh, geli-geli. anak kecil pun. Nyun. Ah. Coba sedek mana? Coba guys, tak ngomong. Wah, Nah ini ini penampakannya. penampakannya. Sugar apa? Sugar glider Glider. jenis white fish. Ini perkenalan ya, Jadi, guys. mungkin akan dia karena hewan teritorial dia akan banyak sering pup sama sering kencing kalau pengenalan ownernya. Ditandain dulu ini adalah tempatku seperti itu. Kan kayak Pengen melihat ya seperti ini. Namanya sugar glider white fish. Cuman ya untuk harganya masih cukup lumayan ya teman-teman. harganya berapa ini kisarannya? Kalau ini white fish ini kisaran 700-900 ribu kalau untuk yang tipe ini. Kalau yang klasik grey yang di bawah yang seperti ini kisaran 3,5 sampai 450 ribu. Dikasih makan apa? Nggak apa, pengenalan. Nah ini salah satu untuk supaya lebih kenal itu ya disuapin pakai bubur. Nah posisi nyuapinnya pun kuku itu diposisikan di bawah karena dia punya gigi yang taring tajamnya itu di bawah, jadi lebih aman. Salah satu tips ngasih makannya seperti itu. Kalaupun dia gigit, kita pertahanan kita ada kuku di bawah, jadi aman. Syukur Nggak gitu, tembus ya. biar nggak tembus. Nah ini, Ini so asik. nah Istirahat. kalau kita punya peliharaan yang Cina itu ada nilai plusnya. Kita Sobat, sekian review sugar glider koleksi Paman Ciku. Semoga menginspirasi dan kita lebih sayang dengan peliharaan hewan peliharaan kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.